Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada saat ini saya sedang bersama Bang Aboy ya. Sengaja saya datangin tempat beliau dan saya tahu beliau ini seorang pemberani ya, dimana setiap hari beliau ini tidur di depan rumah kosong yang sangat angker. Dan tentu pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau ya tentang pengalaman-pengalaman misteri tentu yang beliau dapatkan. Nah, jadi begini Bang, kan saya sudah mendengar ya cerita-cerita dari teman-teman bahwasanya Abang ini sering tidur di depan rumah kosong ya. Jadi rumah kosong itu kan katanya angker, sering terjadi penampakan. Nah, yang menarik membuat saya apa ingin menemui Abang dan ingin bertanya-tanya tentang dunia misteri yang dialami oleh Abang ini, apa yang bisa diceritakan buat teman-teman semuanya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi awal saya tidur di sini dari sekitar tahun 2016-2017 Di sini ya. di sini. Nah ini, jadi teman-teman di sini beliau tidur biasanya ya. Ini pasti belakang beliau ini, inilah yang biasa buat tidur beliau. Terus gimana Bang? Jadi waktu awal-awal kan saya buka batu tuh, mesin batu cincin. Batu apa? Batu Batu akik. akik ya. Batu akik. Berarti itu tahun berapa? Tahun 2017 lah itu. 2017. 2017. Di awal-awal saya tutup, saya males pulang ke rumah. Jadi saya pikir saya tidur di sini. Ke satu, sunyi, saya paling demen tempat sunyi. Kedua, adem, hawanya adem. Jadi awal-awal saya tidur di sini tuh tadinya di depan nih, di depan sini. Jam sekitar tengah malam lah tuh, setengah satu atau jam 1 gitu tuh. Ada sosok keluar baju merah dari sini. Dari Ini, pintu iya, yang di sana. ini kan kamar mandi, ini belakang. Terus pas keluar, terus saya sambit sama botol isi air tuh, tempat minum saya tuh. Saya Sosoknya sambit. seperti apa? Sosoknya rambut panjang, wanita, baju merah, Kayak kuntilanak itu. semacamnya. Semacam kuntilanak. Ya terus? Saya sambit, terus dia masuk lagi. Mungkin dia karena saya baru di sini kan, jadi mungkin dia cuma ngasih tahu doang ada saya di sini, mungkin begitu. Itu berarti awal-awal Abang tidur di sini dulu ya? Ya. Pertama ya. Terus? Nggak lama kemudian, berapa bulan baru tuh ada suara-suara yang saya pikir nih keganggu, saya bilang kan, dari dalam tuh. Entah itu suara orang ngorok, entah itu suara orang suit, manggil-manggil. Setelah itu ya memang saya nggak ambil pusing, saya kagetin lagi, saya gedor lagi tuh, udah langsung pada diem tuh. Jadi ya alhamdulillah lah di sini saya pakai buat ngaji atau segala macam gitu dari awal saya tidur tuh, setelah kejadian-kejadian itu. Tapi alhamdulillah sekarang jadi nggak keluar-luar, jadi di dalam terus itunya tuh, nggak ada yang berani keluar. Ya, jadi kan kejadian itu kan berarti di awal ya. Kan Abang tidur di tempat ini kan sudah berapa tahun, berarti dari 2000 berapa? 2017. 2017 ya. Jadi 7 tahun ya. Sekitar 7 tahun di sini. Nah, tentu kan banyak ya kejadian-kejadian aneh ya tentang dunia misteri. Itu satu sosok tadi yang sudah Abang lihat ya. Kemudian yang menarik lagi, ada nggak yang bisa Abang waktu itu lihat lagi? Saya melihat ada sosok anak kecil tuh, nih di depan pintu ini.
Di sini. Oh Ya. iya, di sini ya. Ini bukaan ini ya. Iya, ini kan bisa dibuka. Ini pintu ya. Terus? Dan dilalahnya tuh itu makhluk munculnya pas mau maghrib. Mau maghrib. Pas mau maghrib. Setelah maghrib dia lari ke ujung sana. Udah. Sosoknya anak kecil. Sosok anak kecil. Nah itu sosok anak kecil itu apa bentuknya bagaimana? Jadi sama kayak sosok anak kecil, cuman mukanya sih muka tua. Mukanya tuh muka tua kayak orang cebol gimana sih? Orang cebol, mukanya muka tua. Nah kemudian ininya panjang, telinganya panjang. Cuman itu kalau saya mau ulang lagi cium baunya itu saya nggak mau lagi, bau amis. Baunya amis. Bau amis. Makanya dulu saya apa ya? Alhamdulillah. Cuman modal sholawat doang, saya bikin air, saya taburin tuh di depan sini. Alhamdulillah sampai sekarang nih nggak pernah kelihatan lagi tuh anak kecil. Jadi itu sosoknya unik ya. Teman-teman nih yang disampaikan beliau nih kayak anak kecil, tapi mukanya tua dan telinganya itu panjang ya. Dan itu sekilas ya berarti abang lihat ya. Tapi baunya amis gitu. Baunya amis, sangat amis. Dan itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Terus bagaimana kelanjutannya? Jadi ya mungkin saya nggak tahu itu orang bilang tuyul atau apa kan, saya juga belum pernah lihat tuyul seperti apa kan. Jadi saya pikir ya udah, saya bikin air, modal sholawat doang, saya guyur di depan tuh, alhamdulillah sampai sekarang tuh. Kurang lebih 15 cm, sekitar segitulah tuh. Kurang lebih 15 cm. Kurang lebih. Apanya itu? Itu makhluknya. Kurang lebih segitu. Tingginya 15 cm. Berarti pendek dong. Pendek. Makanya kan saya bilang anak kecil cuman mukanya tua. Iya, 15 cm sejengkal. Kurang lebih. Iya. Kurang lebih satu jengkal. Kurang lebih. Makanya saya bilang kalau dibilang tuyul saya nggak ngerti, karena saya belum pernah ngeliat tuyul. Kalau dibilang tuyul itu mukanya tua, saya nggak ambil pusingnya. Saya siramin air. Itu mungkin ya sejenis jin ya. Mungkin. Karena itu kalau dilihat dari telinganya itu panjang. Gitu. Nah setelah itu ada lagi nggak sosok lain bang? Ini menarik ya, dimana makhluk yang seperti itu kan unik, sangat-sangat unik. Apalagi saya kira itu tadi gede, maksudnya ya kayak anak kecil pada umumnya tingginya, rupanya cuma ya kisaran satu jengkal lah ya, berarti kan satu kecil ya, iya. di jalan gitu. Nah jadi sebelum maghrib kejadiannya yang abang lihat. Nah kemudian kesininya setelah kejadian itu bang, ya kan ada apa lagi yang dilihatkan sama abang ini? Nah pas pertengahan 2000 pas COVID kalau nggak salah tuh, saya kan bongkar di sini dalam. Jadi pas kayak orang lagi ngumpul kita suruh bubar gimana sih? Pada lari ke sana lari kemari, bahkan ada kawan juga kan hati-hati itu lagi diliatin. Oh abang lihat di dalam ruangan yang di dalam itu pas berarti bersih kayak kayak lihat orang lagi pada ngumpul. Kayaknya sih pada ngumpul, kayak orang lagi ngumpul disuruh bubar. Itu abang lihat sekilas. Cuman ada satu di pojokan sebelah kiri, lagi diri lagi kayak ngeliatin kayak orang sinis gimana sih. Makanya kata kawan tuh hati-hati itu lagi diliatin. Tadinya jadi tempat saya buka buat tempat nongkrong anak-anak kalau malam kan. Jadi selama ada begitu mungkin pada mundur. Iya karena saya ngecek juga tadi ya tempat di
rumah kosong yang ini kan kebetulan nih teman-teman, memang beliau nih sendiri ya tidur di sini nih. Pas di ini termasuk depannya ya, depannya depan rumah kosong ya. depan Iya pas di ya. depan, Jadi tapi masih satu rumah, nggak di depan, masih satu pelataran lah. masih satu pelataran ya. Ini karena beliau ini dipercaya ya. Jadi untuk sekaligus menjaga sebenarnya. Tapi ini Bang, apa namanya? Ya ini kan kejadian sudah berapa kali ya, Abang ini dilihatkan sosok yang tadi seperti apa, yang pertama itu kayak kuntilanak, kemudian apa yang kayak apa tadi, anak kecil tapi hanya sejengkal. Nah itu kok Abang nggak apa namanya, nggak takut sampai di sini sampai bertahun-tahun gitu kan. Nah itu apa sih yang membuat Abang ini nggak takut itu kan? Karena kan jarang ya kalau misalkan orang, walaupun ini kalau misalkan di depan rumah ini kan ya di sananya jalan ya, masih kategori ramai. Tapi kan kalau sudah tentu di tengah malam kan pastinya sepi ya. Dan kenapa Abang ini kok berani ya selalu tidur di sini? Apa sih yang membuat Abang itu berani gitu? Jadi pegangan saya cuma satu, ya saya percaya sama khasiat sholawat tuh. Jadi keyakinan saya kalau sholawat itu tuh bikin makhluk-makhluk yang seperti itu tuh gak mau deket. Oh jadi mungkin Abang ini punya sholawat yang khusus ya mungkin ya? Bisa dibilang khusus, bisa dibilang. Bahkan sebelum saya di sini kan saya tidurnya di gudang di masjid. Oh, di gudang masjid. Gudang yang udah lama nggak kepake itu saya tidur di situ. Di situ ada tempat pemandian mayat di situ. Saya tidur di situ dulu. Karena bahan dari stainless, saya pikir kan adem tidur di sini kan, jadi saya tidurin di situ. Nah, kodenya kalau besoknya itu tempat pemandian mau dipakai itu goyang. Oh gitu. Itu yang berarti sebelum Abang tidur di sini sebelumnya pernah tidur di gudang masjid. Gudang masjid yang lebih angker lagi. Jadi apa? Kalau misalkan ada orang mau meninggal, yang goyangnya apa tadi? Itu tempat pemandiannya tuh. Oh, tempat ngegeser ke kiri, ngegeser ke kanan. Berarti itu gudang masjid itu tempat menaruh barang itu ya? Ya, saya buat mandiin jenazah. Ya. Oh, di situ Abang berani itu, ya? Iya. Terus kalau apa? Kalau misalkan goyang-goyang nih, berarti besoknya ini tanda ya, sebagai tanda berarti besoknya ada yang mau meninggal gitu kan, mau dipakai ya. Dan itu kejadian itu pada waktu Abang lihat ada yang tempat buat pemandian jenazah itu bergoyang. Nah itu jam berapa kira-kira biasanya? Itu biasanya menjelang subuh. Menjelang subuh. Karena dulu kan saya juga sempet dipercaya jadi marbot di situ. Jadi saya pikir nih, adem di karena gudang, nggak ada tempat buat saya tidur di masjid, saya pikirnya ada gudang. Dimanfaatkan ya. Saya manfaatkan. Nah, itunya pun tempat pemandian ini saya yang taruh di situ. Jadi ya udah saya tidurin aja sekalian. Tapi pas itu yang buat pemandiannya itu bergoyang, apa yang Abang rasakan? Takut nggak sih? Saya kalau buat rasa takut enggak. Karena saya selalu yakin akan ya dia juga sama kan, sama kayak kita. Ciptaan Allah juga. Ya itu mungkin yang buat saya itu nggak takut. Dan itu kejadian dari dulu sampai sekarang ya, Abang tidak pernah merasa takut dengan hal-hal yang sifatnya mistik dari gangguan-gangguan yang seperti itu ya. Jadi sangat menarik teman-teman, beliau ini banyak pengalaman tentunya tentang dunia misteri yang sekilas pada kesempatan ini kita gali, dan mungkin lain waktu ya Bang ya. Siap. Mungkin Abang bisa berkunjung ke tempat saya. Siap. Atau misalkan saya menemuin
abang lagi ya, Siap. untuk berbincang-bincang lagi, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain ya tentang dunia misteri yang bisa dibagikan buat teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih Bang sudah Sama-sama. sudi ya untuk menerima saya Siap. dalam perbincangan ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang, dan kalian bisa berikan sebagai bentuk dukungan kalian, kalian bisa like, subscribe, ataupun kalian bisa memberikan super thanks yang telah disediakan oleh pihak YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.